Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat belajarnya dan kalian masih dalam keadaan sehat dan dilindungi dari wabah COVID yang sedang melanda kita ini. Oke, ketemu lagi dengan saya di pelajaran pemrograman dasar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Silakan berdoa, dimulai. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang variabel, tipe data, dan konstanta, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operator dalam bahasa pemrograman C++ tentunya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama kita harus mengenal apa itu operator. Jadi operator dalam bahasa pemrograman bisa diartikan sebagai simbol. Jadi operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap nilai data. Simbol operator bisa berupa karakter atau bisa juga berupa kata khusus. Itu pengertian dari operator. Operator yang akan kita bahas ada 3 yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk fungsi atau operasi matematika. Operator ini sudah sering kalian gunakan bahkan sejak di bangku SD. Pasti kalian sudah bisa memahaminya. Tinggal nanti kita belajar untuk mengaplikasikan operator aritmatika ke dalam bahasa pemrograman. Yang kedua adalah operator relasi. Operator ini digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai. Hasil dari perbandingan akan menghasilkan nilai true atau false. True itu benar, false itu salah. Jadi hasil dari operator relasi nanti adalah benar atau salah. Yang ketiga, operator logika. Operator ini digunakan untuk menghubungkan 2 buah operasi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Sama halnya dengan operator relasi, operator logika ini menghasilkan nilai benar atau salah, atau biasa juga true atau false. Jadi 3 operator ini nanti akan kita pelajari semua. Nanti praktikumnya kita akan satu-satu mulai dari aritmatika, kemudian relasi, dan terakhir logika. Jadi 3 operator ini wajib kita pahami sebelum kita membuat nanti misalnya aplikasi sederhana, itu membutuhkan operator-operator ini. Kita bahas langsung yang pertama, yaitu operator aritmatika. Sesuai namanya, operator aritmatika tadi adalah kita gunakan untuk operasi matematika. Ada 5 operator aritmatika yang sudah sangat familiar, yang pasti sudah kalian gunakan dari sejak SD. Yang pertama adalah perkalian. Perkalian kalau di matematika mungkin simbolnya adalah X gitu ya. Kalau di pemrograman kita pakai bintang. Bintang yang di atasnya angka 8 kalau di keyboard. Yang kedua adalah pembagian. Yang ketiga, yang ketiga ini mungkin kalian baru dengar atau baru kenalan istilah ini, yaitu operator modulus. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, operator penjumlahan. Penjumlahan pasti sudah bisa ya. Yang terakhir adalah pengurangan. Jadi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan saya rasa tidak akan saya bahas karena
itu sudah digunakan di kehidupan kita sehari-hari dan sudah kalian pelajari dari lama. Yang akan saya bahas adalah di modulus. Modulus atau sisa bagi. Saya analogikan modulus itu misalnya seperti ini. Saya punya buah jambu. Buah jambu ini ada 7 buah jambu. Saya punya 3 teman yang akan saya bagi jambu-jambu ini. Ada Aan, ada Bian, ada Cito misalnya. Nah, masing-masing orang ini harus mendapat bagian yang sama. Jadi dari 7 jambu ini masing-masing orang harus mendapat bagian yang sama. Jadi nanti dari contoh ini Aan akan mendapat 2 buah jambu, Bian akan mendapat 2 buah jambu, dan Cito mendapatkan 2 buah jambu. Masing-masing orang akan mendapatkan jumlah buah jambu yang sama. Nah, ini kan 6. Berarti kan masih ada sisa 1 jambu lagi. Nah, 1 ini sisa dari hasil pembagian ini tadi itu adalah hasil sisa bagi. Jadi kalau kita tuliskan dalam bahasa matematisnya 7 buah jambu. 7 buah jambu modulus 3. Jadi 7 buah jambu saya bagi ke 3 orang. Sisanya adalah 1. Jadi modulus itu sekali lagi adalah sisa bagi. Jadi tadi saya punya 7 buah jambu. Kemudian saya bagi ke 3 orang. Sisanya berapa? Sisa 1 buah jambu. Itu adalah modulus. Contoh yang kedua, sekarang saya punya buah apel. Buah apelnya ada 8. Ya, ada 8. Mau saya bagi ke 2 orang saja. Mau saya bagi ke si Bian sama si Cito. Ya, jadi nanti kalau dalam bahasa matematikanya berarti nanti 8 modulus 2. Gitu ya, 8 buah jambu mau saya bagi ke 2 orang. Hasilnya adalah Bian mendapat 4 buah jambu, Cito mendapat 4 buah jambu. Sisanya tidak ada sama sekali karena semua buah, mohon maaf tadi apel ya, kok jambu. Bian dapat 4 buah apel, Cito mendapat 4 buah apel. Jadi buah apel saya sisa berapa? Tuh tidak ada sisanya sama sekali. Jadi kalau dituliskan dalam bahasa matematikanya adalah 8 modulus 2 sama dengan 0 karena tidak ada sisanya sama sekali. Itulah yang disebut dengan operator modulus atau sisa bagi. Berbeda dengan pembagian ya. Kalau pembagian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tapi kalau modulus 8 modulus 2 itu sama dengan 0 karena tidak ada sisanya. Kita lanjut lagi ke hierarki operator aritmatika. Hierarki ini artinya adalah strata. Kalau dalam sebuah kerajaan itu kan biasanya ada hierarki, ada strata. Dari raja, kemudian pangeran dan lain sebagainya. Nah, di operator aritmatika juga ada yang namanya hierarki. Hierarki ini untuk apa? Hierarki ini untuk menentukan mana bilangan yang akan dihitung duluan. Jadi, jika dalam satu pernyataan atau satu hitungan panjang ada operator kali, bagi, modulus, tambah dan kurang, mana yang akan kita hitung terlebih dahulu? Yang akan kita hitung adalah yang paling atas terlebih dahulu.
yaitu kali dan bagi. Jadi kali dan bagi kita hitung terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada kali dan bagi, kita cari modulus. Kita hitung dulu yang modulus. Setelah modulus selesai dihitung, kemudian baru yang terakhir adalah tambah dan kurang. Jika kalian tidak menerapkan hierarki ini, maka hasil dari perhitungan kalian akan salah. Hierarki ini dapat diabaikan jika ada tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung itu harus didahulukan, meskipun yang di dalam kurung itu adalah tambah atau kurang. Contoh, saya punya soal seperti ini. 5 ditambah 4 dikali 2 dikurangi 1 ditambah 6 modulus 2 sama dengan berapa? Nah, ini ngitungnya satu-satu. Jadi kita lihat hierarkinya. Tadi hierarki paling atas adalah kali dan bagi. Jadi di sini ada perkaliannya yang mana? Ini 4 kali 2. Jadi ini yang harus kita hitung terlebih dahulu. Berarti nanti jadinya nih 5 ditambah 8. 8 ini adalah hasil dari 4 kali 2 dikurangi 1 ditambah 6 modulus 2. Jadi di operasi yang ini di sini itu sudah tidak ada kali dan bagi. Berarti sekarang kita turun ke hierarki yang kedua, yaitu modulus. Berarti kita selesaikan dulu modulusnya. 6 modulus 2 berapa? Saya punya 6 apel. Mau saya bagi ke 2 orang. Ada sisanya enggak? Sisanya adalah 0. Maka di sini 5 ditambah 8 dikurangi 1 ditambah 0. Nah, di sini sudah tidak ada lagi kali, bagi, dan modulus. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 8 dikurangi 1 ditambah 0 sama dengan 12. Jadi seperti itu ya. Contoh yang kedua, ini yang ada tanda kurungnya. Meskipun yang di dalam tanda kurung itu adalah penjumlahan atau pengurangan, maka ini wajib kita hitung terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. Jadi hasilnya nanti 9 dikali 2 dikurangi 1 ditambah 6 modulus 2. Jadi ini yang kita hitung terlebih dahulu. Setelah itu kita cek hierarkinya tadi. Jadi kita hitung yang kali atau bagi terlebih dahulu. Berarti jadinya 18 dikurangi 1 ditambah 6 modulus 2. Dari sini kita hitung yang mana dulu? Hierarki kedua adalah modulus. Jadi di sini 6 modulus 2 sama dengan 0. Berarti 18 dikurangi 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 17. Jadi dari yang pertama dan yang kedua ini angkanya sama. Tapi kita cara menghitungnya berbeda. Di sini kita hitung yang dikurung terlebih dahulu, maka hasilnya pun akan berbeda. Yang atas adalah 12, yang bawah hasilnya 17. Jadi kalian harus memperhatikan hierarki dari operator aritmatika ini. Lanjut ke operator relasi. Ini gampang juga. Operator ini juga sudah sering kalian gunakan. Jadi operator relasi itu membandingkan dua buah nilai. Nanti hasilnya adalah benar atau salah. Ada 6 operator di sini. Yang pertama sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga lebih besar dari, yang keempat kurang dari, yang kelima lebih besar dari atau sama dengan, yang terakhir adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi di sini ini sudah ada contohnya. Saya kira kalian juga sudah bisa memahami ini. Jadi contoh di sini yang sama dengan 8 sama dengan 5 itu benar atau salah? Jelas salah, maka hasilnya adalah false. Kemudian di sini 8, inilah tadi yang disebut dengan membandingkan dua buah nilai. Jadi kita bandingkan 8 dengan 5 menggunakan operator relasi. Jadi 8 tidak sama dengan 5. Benar atau salah? Benar. Jawabannya benar. Sekarang 8 lebih besar dari 5. Benar atau salah? Benar. 8 kurang dari 5? Salah, karena 8 lebih besar dari 5.
Kemudian yang 8 lebih besar sama dengan 5, benar. Dan yang terakhir 8 lebih kecil sama dengan 5, itu adalah salah. Kita lanjut. Saya rasa ini tidak perlu saya bahas lebih lanjut karena pasti kalian juga sudah memahaminya. Lanjut ke operator logika yang terakhir. Operator logika itu ada 3. Ada and, ada or, dan ada not. Jadi kalau bahasa Indonesianya and itu dan, or itu atau, not itu tidak. Ini seperti kita belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam kalimat bahasa Indonesia ya seperti misalnya gimana ya? Misalnya saya punya Alifi memiliki buku pemrograman dasar dan sistem komputer. Nah, itu kan kita menggunakan kata-kata dan. Kalau misalnya atau, berarti tolong dong belikan saya es teh atau es jus misalnya. Itu kita menggunakan kata atau. Kemudian yang terakhir misalnya kalau tidak itu belikan saya jus, terserah aja deh, yang penting jangan jus alpukat misalnya. Itu kan tidak. Ya. Jadi operator-operator ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Yang pertama operator and. Jadi operator logika tadi kita membandingkan dua buah operator relasi, begitu ya, di pengertiannya tadi. Jadi misalnya di sini saya punya dua operasi relasi, misalnya A dan B. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari operator and. Saya misalkan saja agar kalian mudah mengingatnya. Misalnya saya meminta tolong kepada si Aan untuk belikan saya bakso dan es degan. Jadi di situ kalimatnya adalah dan. Jadi misalnya A itu bakso, B itu es degan. Kalau si Aan membelikan saya bakso, berarti di sini true, dan dia membelikan saya es degan, true ini benar ya. Jadi dia benar membawakan saya bakso dan es degan, maka hasil dari A and B adalah benar. Karena dia benar kembali ke saya dengan membawakan saya bakso dan es degan. Tapi jika dia membelikan saya bakso, tapi dia tidak membelikan saya es degan, jadi hasilnya adalah salah, karena perintahnya adalah dan. Belikan saya bakso dan es degan. Jadi kalau dia cuma bawa bakso aja berarti salah. Begitu juga dengan misalnya dia kembali dengan tidak membawa bakso, tapi dia membawa es degan, maka hasilnya pasti salah. Apalagi kalau dia tidak membawa bakso dan tidak membawa es degan, maka pasti hasilnya salah. Ini adalah tabel kebenaran operator and. Jadi, kalau dua-duanya benar, maka dia benar. Tapi kalau dia salah satu aja salah, pasti salah. Apalagi kalau keduanya salah, pasti dia akan hasilnya salah. Itu tabel kebenaran N. Misalnya kita aplikasikan ke dalam sebuah contoh soal. Ini ada dua operator relasi. Ada dua operasi relasi gitu. 2 lebih besar dari 1 hasilnya benar, karena 2 lebih besar dari 1, benar ya. 8 lebih kecil dari 7, salah. Ketika true and false, ya kita lihat lagi di tabel kebenaran, true and
false, maka hasilnya adalah false. Itu jika kita aplikasikan ke dalam soal. Ini untuk operator AND. Kita lanjut ke OR. Sama di sini adalah tabel kebenaran operator OR. Sekarang perintahnya diganti. Belikan saya bakso atau mie ayam. Bakso atau mie ayam. Gitu ya. Ketika si Aan kembali ke saya dengan membawa bakso, maka benar. Dia membawa bakso dan mie ayam, itu pun hasilnya benar. Jika dia membawa bakso saja, benar. Dia cuma bawa bakso aja ya, dia nggak belikan saya mie ayam, maka benar. Dan dia belikan saya mie ayam saja, itu hasilnya juga benar karena perintahnya atau. Bakso atau mie ayam. Dia kalau bawa dua-duanya benar, kalau bawa salah satu aja juga benar. Yang salah adalah jika dia tidak membelikan saya apapun. Itu baru salah. Jadi ini tabel kebenaran OR. Dia akan benar jika dua-duanya benar atau salah satu saja yang benar, maka hasil akhirnya pasti benar. Dia akan salah jika dua-duanya salah. Kita lihat contoh soal ini lagi. 2 lebih kecil dari 1, salah. Kemudian 8 lebih besar dari 7, benar. Jika salah atau benar, kita lihat lagi di tabel. Salah atau benar, hasilnya adalah benar. Karena salah satu saja bernilai benar, maka hasil akhirnya bernilai benar. Terakhir adalah operator not. Jadi kalau not tuh hanya kebalikan saja. Jika dia true, maka hasilnya false. Jika dia false, maka hasilnya true. Dia kebalikan saja. Contoh nih, 2 lebih kecil dari 1, salah, ya kan? Nah, kalau kita not false, berarti hasilnya true, seperti itu saja. Ya, jadi kalau di hasilnya salah, maka dinotkan jadi benar. Kalau hasilnya benar, dinotkan jadi salah. Itu saja untuk materi kita operator hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya ada di Google Classroom. Dibaca dengan teliti perintah di tugasnya. Saya akhiri dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi, boleh di WhatsApp group atau di forum Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.